Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Panji Kusumo dengan NIM A11 2023 Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan bagaimana cara project IoT saya dan bagaimana cara saya mengontrol IoT saya menggunakan MySQL dan WhatsApp bot dan PHP. Ini adalah meteran tinggi badan digital menggunakan LCD I2C berukuran 16,2 dan sensor ultrasonik seperti ini. Menggunakan ESP32. Lalu pertama-tama saya akan menjelaskan tentang kode Arduino yang ada di Arduino IDE saya. Library yang saya pakai di sini ada 4 ya, saya pakai Wi-Fi H, HTTP Client H, WRH, dan Liquid Crystal. Gunanya masing-masing itu Wi-Fi H ini untuk koneksi ke Wi-Fi ESP32 saya, HTTP Client H ini gunanya untuk ngambil API PHP nanti, lalu WRH ini gunanya untuk komunikasi ke LCD-nya, dan Liquid Crystal ini untuk mengontrol LCD-nya. Lalu konfigurasi hardware ini LCD saya alamatnya 0x27 dengan ukuran 16 kolom dan 2 baris. Trigger pin dan echo pin dari sensor ultrasonik saya ada di 5 dan 18. Ini juga saya udah konfigurasi jaringan saya yang saya pakai di sini wifi-nya itu Geo dengan sandinya ini. Lalu saya pakai string URL database-nya 192.168.110. Ini kode IP address dari laptop saya yang saya pakai sekarang. Ini buat nyambungin ke file MySQL PHP-nya nanti, buat ngambil API PHP-nya. Saya atur di sini tinggi patokan defaultnya itu 200 cm sebelum nanti diubah lewat WhatsApp. Nah, ini nanti bakal mengecek setiap 3 detik ya. Lalu di sini pada bagian void setup itu tuh untuk tiap pertama kali IoT-nya ini dinyalakan, ESP-nya di sini dia dinyalakan, dia akan ngecek-ngecek sambungan LCD-nya, sambungan sensornya, ngatur-ngatur pin-pinnya gitu. Lalu dia bakal nyoba nyambung ke WiFi. Selama belum tersambung dia bakal ada tulisan nyambung WiFi, harap tunggu terus. Tapi ketika dia sukses, dia akan muncul kalimat WiFi connected gitu loh. Lalu untuk fungsi void loop ini ada banyak. Yang bagian satu dulu, di dalam loop ini ESP mengecek database tiap 3 detik menggunakan milis ini. Nah, jika wifi-nya tersambung, maka ESP32 akan melakukan HTTP GET ke wifi-nya. Nah, API tersebut mengirimkan angka patokan dari database MySQL. Selanjutnya, data API bakal diterima dalam bentuk teks lalu diubah menjadi angka menggunakan toInt. Jika nilainya valid, maka tinggi patokan akan diperbarui secara otomatis. Lalu pada bagian sensor ultrasonik ini bekerja dengan cara mengirimkan gelombang dari pin trigger lalu menerimanya pin echo. Nah, fungsi push in di sini membaca lama waktu pantulan, rumusnya jarak sama dengan durasi kali 0,034 kali 2, digunakan untuk menghitung jarak dalam sentimeter karena kecepatan suara sekitar 0,034 cm per mikrodetik dan dibagi 2 karena gelombang pergi dan kembali. Nah, setelah jaraknya terbaca, tinggi badan dihitung dengan rumus tinggi badan sama dengan tinggi patokan kurangi jarak. Nah, contohnya itu jika patokannya misal 200 cm, terus jaraknya itu dapatnya 30 cm, maka tinggi badan yang didapatkan itu 170 cm. Lalu masuk ke bagian LCD. Ini bagian untuk menampilkan ke layar LCD. Di sini akan menampilkan tampilan patokannya. Lalu ini adalah tampilan untuk jika tinggi badannya sudah ditemukan gitu. Kalau belum ada orang atau objek, LCD-nya bakal tampil tulisan alat siap. Lalu selanjutnya ke database-nya. Di sini saya untuk bagian database MySQL yang menggunakan Exam.
Nah, sekarang saya tidak lupa Apache dan MySQL-nya saya hidupkan, lalu saya masuk ke localhost phpMyAdmin di browser. Nah, di sini buat database baru namanya DB-IoT dengan satu tabel yaitu DB control. Nah, DB control ini berisi ID dan patokan. Nah, ini gunanya cuma untuk mengatur ngontrol-ngontrol patokan nanti lah di saat buat pakai buat WhatsApp. Nah, ini nanti bisa ngatur-ngatur patokannya mau 180, 170, 190 gitu lah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pembuatan API PHP penyambungan ke database MySQL-nya dan buat WhatsApp-nya. Sekarang saya membuat file api.php di htdocs di folder htdocs.xm. Ini tuh pokoknya saya mencoba menyambungkan ke database localhost lokal saya, MySQL localhost tadi. Ini hostnya localhost, username-nya root, pakai database yang ada tadi DB IoT. Lalu ini ngecek kalau database-nya berhasil atau enggak. Kalau misalnya enggak, nanti program langsung berhenti dan bakal menampilkan pesan koneksi database gagal. Untuk bagian pentingnya ini, itu ada if iset get WA input. Ini maksudnya program bakal mengecek apakah ada input dari URL bernama WA input atau enggak. Contohnya saja, saya coba kasih URL localhost di tugas API PHP. Nah, di sini munculnya 200 karena itu tadi ngambil dari patokan database DB IoT tabel kontrol tadi. Lalu untuk yang URL WA input tadi seperti ini. Misal angkanya kita masukin misal angkanya valid 180, nah dia bakal merubah patokan alatnya. Misal saya kasih di sini 90, di sini juga 190. Kalau misal angkanya valid, nah nanti akan mengubah data yang ada di tabel kontrol tadi yang misal defaultnya 200 cm akan diubah menjadi 190 cm dan nanti akan muncul seperti ini. Ini penjelasannya. Nah, tadi kalau misal angkanya valid, nah dia akan merubah tabel kolom patokan yang ada di tabel TB control tadi. Kalau kalau misal berhasil, dia akan muncul seperti ini, berhasil patokan alat diganti menjadi nilai barunya tadi 190 cm. Nah, kalau misal angkanya tidak valid akan muncul seperti ini. Misal RLWA inputnya tidak ada, nah terus dia bakal masuk ke program ini. Nah, artinya program mengambil nilai patokan dari database lalu menampilkan angkanya saja. Nah, contohnya kayak ini nampilin ini doang, tampilan yang ada database tabelnya langsung. Lalu kita lanjut ke kode pemrograman file index.js. Nah, di sini itu program ini tuh program buat WhatsApp saya pakai Node.js. Nah, uh, di sini saya pakai 3 library yaitu WhatsApp.js, QR Code Terminal, dan MySQL 2. Nah, gunanya WhatsApp ini tuh untuk buat WhatsApp, terus QR terminal ini untuk menampilkan QR login WhatsApp di terminal, lalu untuk MySQL ini untuk koneksi ke database MySQL-nya. Nah, pertama-tama saya masukin koneksi MySQL dulu seperti kayak PHP API PHP tadi, lalu bagian ini. Jadi di sini tuh gunanya buat membuat klien WhatsApp lokal out di sini dipakai supaya sesi loginnya langsung tersimpan, jadi tidak perlu scan QR terus setiap kali buat dijalankan. Soalnya QR-nya kalau nggak nyambung muncul terus. Nah, lalu saat pertama kali dijalankan itu munculnya ini. Nah, bot akan menampilkan QR code di terminal. Nah, QR code ini bakal di-scan lewat WhatsApp. WhatsApp kalian bisa lewat uh, scan lewat HP lah, biar botnya bisa login. Nah, kalau kalau sudah login, kalau sudah siap, kan ini artinya bot sudah aktif dan siap membaca pesan. Kalau udah muncul kalimat ini di terminal. Nah, di sini bagian ini kita masuk ke bagian ini. Bagian ini itu yang paling penting. Pada pesan WhatsApp yang masuk atau dibuat,
bot akan membaca isi pesannya lah lewat eh, karena kita pakai message create, jadi bisa akses botnya lewat ngechat nomor sendiri, bukan pakai HP orang lain gitu lah. To lowercase ini gunanya untuk membuat huruf menjadi kecil semua supaya perintah baca pakai huruf besar dan baca pakai huruf kecil tetap bisa dipakai, tetap mudah diproses, hasilnya tetap sama aja gitu. Nah, di sini ada perintah utama yaitu tanda seru ping, lalu ada baca dan tulis. Gunanya ini tuh untuk ngetes ping aja di bootnya nanti. Lalu ada perintah baca ini nanti biar melihat patokan yang ada di TP control. Nah, dia nanti bakal munculnya seperti ini. Data patokan tinggi saat ini, isi data yang ada di TP controlnya, patokannya. Ini nanti munculnya yang di WA seperti ini. Lalu perintah ini tuh untuk misal ingin mengganti patokannya, ingin mengganti patokannya yang ada di database menggunakan code WA tadi. Misal ingin mengganti patokannya 180 cm, tinggal tulis saja di sini, tulis 180 gitu. Nanti bakal update di sini tab update tapi control set patokan nilai barunya tadi 180 where id sama dengan 1. Kalau berhasil, patokan alat sudah diubah menjadi nilai barunya tadi 180 cm. TTP patokan diubah ke nilai baru cm. Nah, kalau misal formatnya salah, misal isi 180-nya ditambah cm, jadi tulis 180 cm. Nah, karena formatnya salah, update-nya nggak akan berhasil dan malah akan muncul kalimat seperti ini di bot WA-nya. Contohnya untuk perintah-perintahnya seperti ini. Saya coba ya. Nah, akan langsung muncul jawaban sendiri dari botnya itu. Lalu saya sekarang coba tulis baca. Data patokan sekarang itu 190 cm. Karena tadi udah dirubah. Terus sekarang saya coba ubah datanya lewat WhatsApp ini. Tulis terus 60. Nah, kalau berhasil akan muncul notifikasi seperti itu. Akan muncul pesan jawaban seperti itu. Kalau misal gagal, nah, akan muncul jawaban seperti ini. Selanjutnya, jika kita ingin mulai mengoperasikan ini, langkah-langkah pertamanya itu kita harus mengaktifkan examnya dulu. Pastikan examnya udah start Apache sama MySQL ya. Lalu setelah itu kita pastikan juga WiFi-nya sudah tersambung dan IP server laptop ini sudah tersambung dengan benar ke ISP-nya. Nah, setelah itu kita masuk ke terminal di VS Code. Masuk ke terminal VS Code, kita masuk ke subfolder buat tugas IoT. Di dalam folder IoT tugas ini, lalu kita ketikkan, setelah itu kita tunggu. Nah, sekarang dia mencoba menghubungkan ke database MySQL-nya. Nah, kalau muncul client is ready, buat WhatsApp sudah aktif, ini berarti buat WhatsApp-nya sudah bisa dijalankan. Kalau misal belum muncul, biasanya belum tertautkan. Nah, itu nanti uh, akan muncul kode QR, kalian tautkan dulu, baru nanti akan muncul client is ready. Buat WhatsApp baru bisa dijalankan nanti. Ini adalah hasil tampilan dari LCD-nya jika patokannya masih default yaitu 200 cm. Sekarang ingin saya ubah menjadi 180 cm. Nah, berubah ya LCD-nya. Lalu akan saya ubah ke 185 cm. Coba lagi. Nah, sekarang saya coba ubah
ke 200 cm lagi. Semuanya saya lakukan lewat WA. Gitu kira-kira presentasi saya kali ini, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.